ya. Bentar. Baik, apa yang disebut diskusi? Coba baca Novia. Diskusion Latin berarti memeriksa, memperbincangkan, membahas. Ya, ini maksudnya diskusion ini dari bahasa Latin. Bahasa Inggris pun mengambil dari bahasa Latin. Apa sih artinya memeriksa atau memperbincangkan atau membahas? Jadi itu awal diskusi. Awal katanya itu dari bahasa Latin. Kemudian bahasa Inggris pasti orang mengira juga dari bahasa Inggris ya, karena sama juga kan sumbernya seperti itu. Ya, berikutnya Elisa, Nur Elisa. Diskusi, bentuk tukar pikiran yang teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil maupun besar, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai suatu masalah. Ya, itulah bentuk tukar pikiran, teratur, terarah. Baik dalam kelompok kecil, bisa kelompok kecil itu berapa orang, bisa 3 orang, 4 orang, bisa juga kelompok besar. Ya, pasti ini ada yang dibicarakan. Ada masalah yang harus diselesaikan, yang harus dibicarakan. Ya, berikutnya Laili. Syarat diskusi. 1. Ada masalah yang dibicarakan. 2. Ada seseorang yang bertindak sebagai pemimpin diskusi. 3. Ada peserta sebagai anggota diskusi. 4. Setiap anggota mengemukakan pendapatnya dengan teratur. 5. Putusan atau simpulan jika ada disetujui oleh semua anggota. Ya, itu ada masalah tentunya. Ada seseorang yang pasti menjadi pemimpinnya. Ada peserta, atau tidak ada peserta, siapa yang mau dengerin ya. Nah, kemudian peserta itu, setiap anggota atau peserta itu dapat mengajukan pendapat, bisa juga bertanya, saran atau apapun bisa. Nah, kemudian ada putusan atau simpulan. Apa arti putusan? Apa arti putusan? Ya, cepat jawab dong. Hasil dari. Jangan pakai dari. Hasil putusan, hasil keputusan. Enggak. Iya bukan sih. Coba. Hasil diskusi, Bu. Bukan. Saya memutuskan, kalian tidak lulus semua. Itu apa artinya? Izin menjawab, Ibu, hasil memutuskan. Ya, hasil memutuskan, masa gitu aja lupa lagi. Hari ini lupa, besok tidak ingat, kemarin tidak ingat juga, besoknya lupa lagi. Ingat, ini itu kan menyatakan hasil. Anda kalau meringkas bab 2 hasilnya, halo? Hasil ringkasan. Kalau saya meminta Anda membuat meringkas bab 2 ya, hasilnya. Hasil meringkas. Ringkasan, Ibu. Ya, apa hasilnya? Ringkasan, Bu. Ya, ringkasan. Aduh, bolak-balik lagi. Ini PPT 4. Kalau saya menyuruh Anda merangkum bab 1 sampai bab 3, hasilnya? Hasil rangkuman. Rangkuman. Udah rangkuman tuh Rangkuman. udah hasil, nggak usah pakai lagi hasil. Udah rangkuman tuh udah menyatakan hasil. Ini Bu, rangkuman bab 1 sampai bab 3. Coba Anda menyimpulkan bab 4. Hasilnya? Simpulan. Simpulan, itu aja, ingat aja.
Yang paling gampang tuh karangan. Ini karangan siapa sih kok bagus? Kan hasil mengarang. Ini tulisan siapa kok bagus? Hasil menulis, gitu aja. Jangan bolak-balik lagi, bolak-balik mundur ini kita. Nah, berarti hasil memutuskan kalau saya menyatakan satu kelas ini tidak lulus mata kuliah bahasa Indonesia. Saya memutuskan. Itu sudah putusan. Putusan Ibu ini nggak lulus, semua harus ngulang gitu. Itu artinya putusan. Jadi memutuskan gitu, hasil memutuskan. Ingat aja deh. Pokoknya paling gampang ingatnya karangan aja. Gak usah jauh-jauh dulu deh, karangan aja. Karangan itu kan hasil mengarang. Ini siapa sih pengarangnya? Si A. Karangannya selalu bagus. Nah kan hasilnya. Itu aja bolak-balik berapa 71 kali deh kayaknya saya menjelaskan. Nanti kalian bosan dengernya gitu. Itu lagi. Karena nggak itu lagi aja lupa. Sekarang lupa, kemarin tidak ingat. Sama aja kan. Jadi jangan seperti dosen itu ngomong sendiri. Semua materi sama. Kalian juga kalau tidak lulus bahasa Indonesia juga tidak bisa ini kok lanjut, tetap bahasa Indonesia itu ada nilai batasnya berapa gitu. Jangan bolak-balik lagi gitu. Dan ini sering saya jadikan contoh, bolak-balik. Artinya entah deh kemana pikirannya. Ya, berikutnya Diana. Memilih masalah. Yang pertama, menarik perhatian, aktual, bermanfaat, dan angka. Yang kedua, mengandung nilai diskusi, bukan hanya iya atau tidak. Yang ketiga, membutuhkan pertimbangan yang matang. Ya, masalah itu atau materi yang dibicarakan itu aktual, hangat. Aktual itu hangat gitu yang sedang dibicarakan. Kemudian bermanfaat tentunya. Ya langka, maksudnya jangan yang sudah dibahas orang gitu. Kemudian diskusi itu tidak mencari jawaban iya atau tidak, bukan mencari itu. Tapi kita mencari penyelesaian. Kalau ada masalah begini gimana? Nah, itulah kita harus diskusi ya. Misalnya ada di sebuah daerah masyarakat tidak mau divaksin. Sampai merusak fasilitas dan sebagainya, fasilitas vaksin di situ, jarum-jarumnya dirusak, maskernya sayangkan. Padahal sekarang itu kita sangat membutuhkan masker, maskernya dibuang-buang, pokoknya dihancurkan. Nah, kita harus diskusi nih, bagaimana menyelesaikan itu. Oh, ternyata kayaknya masyarakatnya tuh kurang edukasi mengenai vaksin. Dan apa bahayanya kalau tidak divaksin, apa bahayanya kalau terkena COVID misalnya. Nah, itu kita harus berdiskusi. Ya. Nah, berikutnya Nisrina. Manfaat pertama, memahami dan memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara perseorangan. Kedua, menetapkan kesepakatan tertentu. Tiga, melihat gagasan-gagasan terbaik sebagai pemikiran bersama. 4, menerima sesuatu yang tidak mungkin diperoleh hanya dari membaca atau mendengarkan ceramah. 5, mengembangkan potensi kepemimpinan seseorang. Ya, itu tadi memecahkan masalah, menyelesaikan masalah yang tidak dapat. Nah, tidak dapat diselesaikan secara perseorangan. Bukan perorangan ya. Ya, bukan perorangan. Ingat, perorangan artinya hal orang atau bukan perorangan. Masih ingat perorangan itu apa? Perihal orang, hal orang, perbinatangan, perhewanan. Nah, itu. Tapi yang lawan katanya kelompok, misalnya Bu, ini makalahnya kelompok atau perseorangan. Itu satu seorang, itu bukan banyak. Itu lawannya. Kalau pertandingan 17 Agustus kita selalu mengadakan pertandingan. Nanti kalau di kampus misalnya sudah tidak pandemi, ada pertandingan. Jangan
dikain tentang itu pertandingan perorangan, jangan. Jadi itu nanti orang-orang yang setiap orang-orang itu bukan perseorangan yang artinya individu gitu. Ya, itulah yang harus kita pahami tentang diskusi. Nah, kalau tempat tentu saja bersih, rapi, dan luas, penerangan, tidak bising. Seperti PJJ juga diupayakan tempatnya tidak rame, karena kalian kan harus menyimak gitu. Jangan nanti tanya lagi teknis pelaksanaan inilah, itulah gitu. Dan memang syarat PJJ itu harus bukan berarti bagus, maksudnya tidak rame, tidak bising, fasilitasnya mendukung gitu, dan itu harus dipertimbangkan betul. Kan semua sekarang bergantung pada sinyal, betul. Misalnya jangan nanti mau kuis aja, nanti ajalah di jalan, nggak mungkin. Di jalan itu kalau di mobil kita telepon aja ya, yang telepon pakai WA itu putus-putus, terus WA juga kadang cepat masuk kadang tidak. Nah, bagaimana mau kuis kalau di jalan? Tolong ya, jadi nanti hal begini ini yang harus dipertimbangkan. Jangan nanti sampai alasannya tuh macam-macam, yang inilah saya sedang di anu. Tunggu dulu deh, kalau mau pergi 10 menit aja kok gitu. Ya, nah sama diskusi juga begitu. Jangan diskusi di kafe ya, gimana rame gitu ya. Ya, berikutnya Dela. Jenis diskusi. 1. Diskusi kelompok. 2. Diskusi panel. 3. Simposium. 4. Seminar. 5. Lokakarya atau workshop. 6. Konferensi. 7. Kongres. 8. Rapat kerja. 9. Kolokium. 10. Sarasehan. Ya, itulah jenis-jenis diskusi. Ada 10, nah ada artinya semua, ini ada beda-beda ya, intinya sih semua sama, menyajikan makalah, ada pemakalah, ada peserta, ada moderator, ada pencatat, dan ada notulis, bukan notulen. Ingat ya, catat ini. Notulis itu orangnya yang menulis. Pasti ada diskusi itu, pasti ada yang mencatatkan pertanyaan dan sebagainya. Kalau hasilnya notula, hasil diskusi atau rapat, siapa notulisnya, misalnya Adelia. Nah, sudah notulanya sudah selesai, jadi bukan notulen. Notulen itu bentuk yang salah. Baik, berikutnya Sania. Baca. Diskusi kelompok. Yang pertama, jumlah peserta sekitar 10 orang. Kedua, masalah yang dibicarakan sederhana. Ketiga, salah seorang menjadi pemimpin diskusi. Ya, itulah diskusi kelompok. Ya, pasti ada pemimpinnya gitu ya, dan ada masalah yang bicarakan, jangan lupa itu. Kemudian berikutnya Adelia. Del? Iya, Bu. Sudah bisa buka kameranya? Pakai HP atau laptop? Dibaca, Bu. Iya, diplototin. Diskusi panel 1 melibatkan beberapa panelis yang mempunyai keahlian dalam bidang masing-masing. Yang kedua, para panelis bersepakat mengutarakan pendapat dan pandangannya mengenai suatu masalah untuk kepentingan pendengar. Yang ketiga, diskusi dipimpin oleh seorang moderator. Yang keempat, pendengar diberi kesempatan untuk berbicara. Ya, itulah diskusi panel. Memang lebih seru karena punya pemakalahnya beberapa orang, ya. Bisa 2 orang, bisa 4 orang. Misalnya di tengah moderatornya atau pemandunya, kiri kanannya kemudian
Yang memimpin siapa? Tetap yang memimpinnya itu adalah moderator. Jadi moderator itu yang mengatur jalannya diskusi. Lalu lintas diskusi itu yang mengatur moderator, ya. Nanti Anda misalnya peserta mau bertanya kepada siapa? Misalnya saya moderator, di sebelah kiri saya sudah hadir pemakalah A dan B. Sebelah kanan saya C dan D. Nah, mau bertanya kepada siapa? Pada si A atau si B. Nah, semua pertanyaan atau Anda mau saran lah, mau masukan atau apapun itu harus melalui moderator. Nggak bisa Anda nanya langsung. Walaupun orang yang sedang menyajikan makalah itu teman sendiri, nah itu kan sahabat saya, nggak bisa. Tetap harus melalui moderator. Karena yang mengatur jalannya itu moderator. Misalnya bolak-balik main angkat tangan. Kalau moderator tidak memberi kesempatan kepada Anda, ya Anda nggak boleh nyelonong nanya gitu aja. Terus main nanya lagi, coba beri kesempatan kepada yang lain. Saya tidak akan kasih Mei itu udah tanya tadi. Atau udah saran, udah masukan, udah panjang. Terus setelah itu angkat tangan lagi. Nah, saya tidak akan, misalnya moderator, tidak akan memberi kesempatan, beri dulu yang lain. Nah, kalau yang lain sudah semuanya, main nanya lagi boleh. Itu. Jadi kalau diskusi itu, orang memang ingin menimba ilmu dari pemakalah yang menyajikan itu. Ya, berikutnya Zahro Tania. Simposium. Yang pertama, suatu pertemuan dengan beberapa pembicara mengemukakan pidato singkat tentang topik atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Kedua, pemrasaran harus menyampaikan makalah mengenai suatu masalah yang disorot dari sudut keahlian masing-masing. Yang ketiga, masalah yang dibahas mempunyai lingkup yang luas sehingga perlu ditinjau dari berbagai sudut atau aspek ilmu untuk memperoleh perbandingan. Yang keempat, dapat diadakan sanggahan umum terhadap suatu prasaran. Yang kelima, peserta dapat menyampaikan pendapat secara langsung melalui moderator. Yang keenam, tidak diambil suatu simpulan. Yang ketujuh, dipimpin oleh seorang moderator. Itu tetap itu yang nomor 7 itu harus Anda perhatikan. Ya, ada beberapa pembicara, ya, kemudian pemrasaran itu orang yang memberi prasaran itu ide, gagasan dalam sebuah diskusi lah, seminar gitu. Itu prasaran. Kalau kata yang umumnya sih ide atau gagasan, misalnya kita mau jalan-jalan, Anda punya ide nggak? Kita jalan-jalannya kemana hari ini? Nah, itu gagasan, tidak bisa prasaran. Gitu. Pemrasaran, bukan pemasaran ya, hati-hati, beda. Ya, pemrasaran itu orang yang memberikan prasaran tadi. Ya, idenya dari siapa, gagasannya dari siapa. Tapi kalau ide jalan-jalan atau gagasan, enggak. Anda mau punya gagasan enggak? Hari Minggu nanti kita jalan-jalannya kemana? Nah, itu tidak bisa sebagai prasaran. Nah, kemudian masalah yang dibahas itu mempunyai lingkup yang luas. Jadi perlu ditinjau dari berbagai sudut. Nah, kemudian dapat diadakan sanggahan. Sanggahan itu menyangkal, sangkalan. Kemudian dapat menyampaikan pendapatnya itu ya, nomor 5 itu tetap melalui moderator. Ada sih dalam seminar itu atau diskusi seperti ini, ada yang menyebut dengan moderator, ada juga yang menyebut dengan pemandu. Ya, sama saja ya. Nah, di sini tidak ada simpulan kalau di sini ya. Di dalam simposium ini tidak ada simpulan. Nah, berikutnya Dela. Seminar. Yang pertama, pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli, guru besar, pakar, dan sebagainya. 2. Pertemuan untuk membahas suatu masalah tertentu dengan prasaran dan tanggapan melalui suatu diskusi untuk mendapatkan suatu keputusan bersama mengenai masalah tersebut. 3. Ruang lingkup masalah yang dibahas terbatas dan tertentu. 4. Ada kesimpulan atau putusan. Ada apa barusan? Ada simpulan atau putusan. Nah, ditulisnya simpulan, tapi Anda mau mengucapkannya kesimpulan kan?
Nah, itu. Iya, hampir tadi. Hampir mau bicara, mau ngomongnya kesimpulan gitu, terus ya simpulan gitu. Nah, itu karena apa coba? Karena kebiasaan. Hampir semua mahasiswa akan mengatakan bahwa bab yang terakhir itu apa? Kesimpulan. Dan itu sudah apa ya? Sudah terekam di semua. Ya. Jadi makanya jangan biasakan yang salah, dan itu salah kaprah. Baik, jadi tetap ya semua dipimpin oleh seorang moderator. Jadi si moderator itu polisi lalu lintasnya, penguasanya. Kalau Anda bolak-balik angkat tangan, Anda tidak diberi kesempatan, ya udah jangan marah-marah gitu. Kan suka gitu tuh. Seminar mau apa? Intinya sama sih, semua ini menyajikan makalah. Ya, berikutnya yang lain kemana nih? Coba nih Ken. Lokakarya atau workshop. Yang pertama, pertemuan antara para ahli atau pakar untuk membahas masalah praktis atau bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya. 2. Masalah yang dibahas mempunyai ruang lingkup terbatas atau tertentu dan dikupas secara mendalam. 3. Peserta berasal dari orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. 4. Masalah dibahas mulai prasaran, tanggapan, dan diskusi secara mendalam jika perlu disertai peragaan atau demonstrasi. Ya, itulah lokakarya. Nah, jadi gini ya, Anda nanti kalau di kampus, kalau sudah kehidupannya biasa, sudah tidak ada pandemi dan sudah luring, nah, biasanya mahasiswa atau siapapun bikin kegiatan. Nah, kegiatannya itu suka pakai bahasa Inggris, workshop. Nah, Anda usulkan bahwa kata workshop sudah ada kata Indonesianya. Jadi Anda tidak dan jangan ragu lagi menggunakan kata lokakarya. Nah, lokakarya, kalau misalnya, nanti orang-orang tidak tahu apa itu lokakarya, nggak apa-apa. Lokakarya dalam kurung workshop, tapi workshopnya tetap dicetak miring karena itu kata asing. Jadi intinya sih ingin memperkenalkan bahwa workshop tuh kata Indonesianya lokakarya. Gitu. Nah, inilah lokakarya. Nah, nomor 3, perhatikan berasal dari orang yang ahli dalam bidang tersebut dan menghasilkan tulisan biasanya. Apakah menghasilkan RPS, menghasilkan modul, atau apa. Itu yang disebut dengan lokakarya. Ya. Masih belum selesai tadi. Lanjut. Yang kelima, biasanya diikuti oleh orang-orang yang seprofesi. 6. Biasanya diadakan untuk mengevaluasi suatu proyek yang sudah dilaksanakan. 7. Biasanya diadakan untuk melakukan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. 8. Biasanya diadakan untuk bertukar pengalaman dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja. Ya, itulah lokakarya, bertukar pengalaman, atau misalnya dosen mengadakan lokakarya, pembuatan RPS misalnya. Ya, berikutnya Dila. Konferensi. Pembicaraan, rapat, musyawarah, atau pertemuan antara wakil beberapa negara untuk berunding, bertukar pendapat, atau membahas suatu masalah yang dihadapi bersama demi kepentingan bersama. Konferensi diadakan apabila muncul masalah serius yang perlu segera ditangani. Ya, itulah konferensi. Rapat ya, musyawarah. Gitu. Biasanya antar beberapa negara. Anda ingat yang sudah berlaku, yang sudah pernah diadakan di Indonesia, konferensi apa? Harus tahu sejarah. Ayo langsung buka Google. Konferensi meja bundar bukan? Bukan. Bukannya meja bundar itu di Den Haag. Konferensi iya, itu konferensi meja bundar ada, tapi bukan di Indonesia. Buka Google cepat. Izin menjawab, Bu. Konferensi Asia Afrika bukan? Ya, Asia Afrika. Kenapa harus pakai bukan? Buka Google aja. Kalau kayak gini juga, kalau ada kesempatan, coba buka ini. Kan ini bukan ujian nih. Jadi kesempatan juga supaya Anda tahu. Gitu. Ternyata kita pernah ya mengadakan konferensi Asia Afrika tahun berapa?
Nggak akan ada yang tahu kalau nggak buka Google. Coba cepat buka Google. Tahun berapa harus tahu lah sejarah Indonesia kok, termasuk sejarah dalam untuk negara kita itu. Izin menjawab pada tahun 1955, Ibu. Ya, 55. Di mana? Di Bandung. Di Bandung. Nah, jadi harus tahu itu di gedung apa yang sampai sekarang masih ada itu gedungnya. Buka, cepet cari situ. Di Gedung Merdeka, Ibu. Ya, Gedung Merdeka. Nah, nanti kalau misalnya nih, Anda kuliah melanjutkan S2 di luar negeri, ya. Nah, hal begitu itu harus Anda ketahui karena itu sejarah negara kita. Jadi ketika berbicara tentang ini atau ini kita tahu gitu. Ya. Jadi konferensi kita sudah pernah mengadakan konferensi itu Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Jadi kalau Anda jalan-jalan jangan ke Mall aja, jangan ke Plaza. Ya, kalau di Bandung itu di Gedung Merdeka itu ada museumnya, Museum Asia Afrika. Jadi apa yang Anda lihat di situ ya berkaitan dengan yang kegiatan itu bendera-benderanya, foto-foto ininya yang hadir, presiden-presiden negara itu, pokoknya wakil-wakil dari negara-negara itu gitu. Nah, itu Anda harus tahu. Nah, karena itu sejarah, walaupun Anda bergerak dalam bidang kesehatan. Karena kalau kita ke luar negeri, orang luar itu akan bertanya gitu tentang negara kita lah, atau apalah gitu. Nah, misalnya Anda S2 di luar negeri, kan harus tahu itu. Dan bahasa Indonesia juga diberikan di beberapa negara. Tidak hanya Australia, beberapa negara di luar itu mahasiswanya belajar bahasa Indonesia seperti kalian kan, mahasiswa keperawatan. Ada materi bahasa Indonesia. Terus ada juga sih mungkin Anda punya saudara kuliah di perguruan tinggi, memang jurusannya sekarang sih namanya Fakultas Ilmu Budaya. Ya, itu. Ya, kalau dulu sih sastra, waktu zaman saya itu masih sastra. Nah, itu kan belajar semua bahasa. Satu apa saja, ada Inggris, ada Indonesia, ada Sunda kalau di Jawa Barat. Kalau di UI ada sastra Jawa, bahasa Jawa itu. Ya bahasa Arab semua ada itu, Jerman, Prancis, Jepang. Nah, itu jadi Anda juga harus tahu. Nah, di luar juga ada yang seperti itu, ada sekolah, ada universitas atau perguruan tinggi yang memang punya jurusan itu gitu. Ini jurusan yang mengenai bahasa gitu. Ya, tetapi ada juga yang seperti ini yang di mana ya, yang di Timor Leste itu fakultas apa gitu pertanian tapi dapat bahasa Indonesia gitu. Terus ada di mana lagi di Thailand fakultas apa dapat materi bahasa Indonesia sama seperti kalian. Makanya mereka akan bertanya juga, oh Ibu bahasanya, saya bilang, oh saya harus pulang karena hari Senin saya sudah mengajar. Ibu mahasiswa Indonesia dapat belajar bahasa Indonesia, dikiranya mahasiswa Indonesia itu belajar gitu. Anda kan bukan belajar, ini mengingat-ingat karena dianggap sudah tahu kan, sudah paham, sudah ngerti. Gitu. Nah, jadi itu harus tahulah sejarah-sejarah begitu. Banyaknya kan sekarang nggak pada tahu ya kayak gitu-gitu. Nah kan tinggal buka, malah enak kalau sekarang itu apa-apa tinggal buka Google. Bahkan Google itu sudah berbaik hati memberitahu apapun yang kita inginkan. Ya, berikutnya Nadia. Rapat kerja. Rapat kerja merupakan pertemuan wakil-wakil pejabat suatu instansi untuk membahas masalah yang berkaitan dengan tugas atau fungsi instansi tersebut. Masalah yang dibahas adalah program kerja yang akan dilaksanakan. Rapat kerja biasanya dipimpin oleh kepala instansi yang menyelenggarakan rapat tersebut. Ya, itulah rapat kerja. Biasanya para pejabat di kantor-kantor tertentu. Nah, nanti yang memimpinnya ya kantor yang mengundang itu siapa? Pejabat yang ada di kantor itu. Dimas. Mas. Ini dibuka dulu. Maaf, Pak.
Oke, kolokium. Pertama, kolokium merupakan pertemuan keahlian. Kolokium tidak diawali dengan pidato singkat seperti pada simposium. Kedua, para pakar yang diundang hanya memberi jawaban atas pertanyaan peserta tentang topik yang ditentukan. Ya, Jadi, para pakar hanya menjawab pertanyaan. ya, itulah kolokium. Para pakar diundang untuk berbicara tentang topik sudah ditentukan, ya. Jadi tidak usah pakai pengantar seperti simposium. Nah, jadi peserta itu tinggal bertanya. Berikutnya Niken. Sarasehan. 1. Pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat atau prasaran para ahli suatu masalah dalam bidang tertentu. 2. Merupakan model diskusi yang sifatnya mendekati santai. 3. Biasanya peserta duduk lesehan di lantai. Ya, itulah. Dari semua diskusi, yang paling santai itu ini. Ya, santai sih santai, tapi tetap saja ada topik, ada pemakalah, ada peserta, ada moderator seperti biasa, hanya kita melakukannya dalam situasi santai gitu. Bisa di teras sebuah kantor atau kampus, bisa juga di gazebo. Kalau di kampus-kampus ada gazebo dan cuacanya mendukung, tidak panas, tidak terlalu panas juga. Nah, itu bisa dilaksanakan. Jadi di antara, tapi yang lainnya sih sama, tetap ada peserta, ada moderator, ada pemakalahnya, tapi lebih santai. Ya, berikutnya coba Ayu. Pemimpin diskusi atau moderator. 1. Mengarahkan acara. 2. Mengumumkan masalah yang akan didiskusikan. 3. Menjelaskan tujuan dan maksud diskusi. 4. Mengumumkan tata tertib. 5. Membuka acara, menentukan acara yang akan dilaksanakan, siapa yang akan bicara, memperkenalkan pembicara, menentukan lamanya pembicaraan. Ya, itulah tugas pemimpin diskusi atau moderator, mengarahkan, mengumumkan tata tertibnya gitu kan. Semua itu harus melalui moderator juga. Nah, membuka acara itu bukan pembawa acara ya. Kalau yang pembawa acara yang biasanya sebelum kegiatan itu kan orang biasanya menyebutnya ini, ya kan? Nah, ini ada kata Indonesianya. Catat ya, atau ada satu kata pewara. Dari kata apa? Nah, jadi ada satu kata. Kalau MC dan bukan MC loh. Sama dengan PCR kan? Sama dengan MTQ, sama-sama singkatan bahasa Inggris, sama dengan HP. Tidak pernah kita mengucapkan dalam bahasa yang sama dengan USG, DNA. Nah, itu sama. Jadi pewara itu satu kata, bukan singkatan atau bukan akronim pembawa acara, ya hanya kebetulan bisa mirip gitu. Padahal dari kata wara-wara atau woro-woro yang artinya mengumumkan. Bahasa daerah ini, bahasa Jawa. Nah, ini kan diserapkan. Kalau bahasa daerah diambil ke dalam bahasa Indonesia dan memperkaya kosakata bahasa Indonesia, itu berarti pengaruh positif. Di dalam dunia kesehatan itu kita mengenal ada istilah nyeri. Kan berbeda dengan sakit. Nah, itu diambil dari bahasa Sunda. Ya, nah berarti itu bahasa daerah yang sudah memperkaya kosakata bahasa Indonesia dan memberikan pengaruh positif. Tapi kalau yang pengaruh negatif itu yang seperti di dalam bahasa surat. Masih ingat apa? Coba buka di surat dinas. Yang pengaruh itu pengaruh negatif, jadi karena jadi campur-campur. Coba kata apa yang digunakan dari bahasa daerah tapi di dalam surat, buka di materi surat. Silakan. Tidak usah malu. Menjawab salah juga tidak apa-apa, tapi makanya lihat. Yang itu kalau itu pengaruh negatif jadinya.
Ya, ada yang ingat? Coba lihat di PPT surat. Yang saya bilang tadi. Yang waktu itu surat kan sudah. Terus, nah itu pengaruh negatif. Yang campur-campur bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Silakan. Karena kita ada kata Indonesianya. Mengapa pakai kata itu? Ingatnya itu. Coba kalau Anda mencatat dan lihat di PPT surat, pematur surat pasti ingat. Apa yang pengaruh negatif? Itu pengaruh negatif jadinya kalau kayak gitu. Apa? Nggak usah mikir ada di PPT kok. Buka aja PPT-nya. Jangan pura-pura mikir. Buka. Kalau pura-pura mikir nggak akan ketemu kok. Buka PPT itu, PPT surat apa yang menurut saya waktu itu sudah dijelaskan. Duh, nggak ada yang ingat ya. Tapi nggak nyimak semua ya. Nggak pada nyimak? Nggak ingat? Coba udah buka PPT surat? Belum. Buka, jangan ngelamun. Buka. Ya memang sih di sini tidak terlihat apakah Anda membuka atau pura-pura buka, nggak akan kelihatan. Kalau di kelas yang memang kelihatan. Coba buka. Mana yang menurut saya itu bukan yang sudah saya sampaikan bahwa itu pengaruh bahasa daerah, dan itu kalau seperti itu jadi pengaruhnya negatif. Yo. Izin menjawab, Ya. kata hatur kan bukan Bu? Ya, bagus. Itu kan bahasa daerah kan, bahasa Sunda. Ngahaturkeun, artinya mengucapkan. Nah, karena ingin sopan, orang menggunakan kata haturkan dalam bahasa Indonesia. Catat. Nah, kalau tidak dicatat, saya yakin deh. Tetap aja nggak tahu catatannya di mana. Ini pengaruh negatif ini. Jadi campur. Nah, mengapa kita harus pakai menggunakan kata itu gitu kan? Kita sudah bisa menggunakan kata mengucapkan, menyampaikan gitu. Nah, kalau jadi kan pengaruh bahasa daerah itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini termasuk yang negatif. Kalau yang pewara tadi pengaruh positif, nyeri pengaruh positif. Nyeri juga sama dari bahasa Sunda. Terus kalau bahasa Inggris banyak. Kalau sukses, kolaborasi, sinergi, Inggris. Nah, itu pengaruh positif. Tapi pengaruh negatifnya banyak, meeting. Nah, kita meeting ya. Terus on the spot. Atau marilah kita memfollow api. Nah, itu kan campur Indonesia dan Inggris. Berarti itu memberikan pengaruh negatif. Gitu. Mengapa tidak pakai tindak lanjut? Lebih enak Bu, biar keren. Nah, padahal bisanya cuma follow up lagi, follow up lagi. Ya, tadi lanjut ini masih siapa tadi pemimpin itu? Ya, cepat. 6. Menjamin kelangsungan, kelancaran, dan ketertiban diskusi atau memegang kendali pelaksanaan acara. 7. Memberi kesempatan kepada semua peserta. 8. Menjaga agar minat peserta tetap besar atau memberikan stimulans atau dorongan berupa anjuran dan ajakan agar peserta betul-betul mengambil bagian dalam diskusi tersebut. 9. Menjaga agar diskusi bergerak maju. 10. Membuat catatan selama diskusi. 11. Menyimpulkan dan merumuskan setiap pembicaraan serta mengumumkan hasil diskusi. 12. Menutup acara. Ya, itulah tugasnya ya. Banyak ya. Dan jangan jangan melecehkan, ada pertanyaan,
pertanyaan kayak gitu aja ditanya. Nah, kita tidak boleh begitu. Tetap menghormati semua. Ya, berikutnya Angelita. Yang harus diperhatikan oleh pemimpin diskusi. 1. Mempunyai perhatian yang penuh terhadap topik diskusi. 2. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang topik diskusi. 3. Berwibawa dan tidak memihak. 4. Harus dapat merangsang diskusi jika terjadi kemacetan. 5. Memperingatkan anggotanya jika menyimpang dari topik pembicaraan. Ya, sudah ini ada latihan ya. Saya foto aja latihannya. Mudah-mudahan terlihat. Susah juga sih ya. Kalau di kelas kalian bisa fotokopi ini materi ini gitu. Ini kan tidak ya, seadanya deh. Sebentar saya fotoin. Mudah-mudahan terlihat. Nah, saya kirim ke grup mana nih? Cipen ya. Langsung grup aja latihan. Itu tugasnya adalah perbaiki. Ya, maksudnya sekarang tuh setelah ini. Ya, itulah seorang pemimpin diskusi yang harus Anda perhatikan. Kalau ada anggotanya yang ngaco nih, kan suka ada pertanyaan tapi ngaco gitu, atau tidak enak atau menyimpang dari topik yang ditentukan, itu harus diperingatkan, bukan diperingati. Ingat ya. Lanjut. Tadi belum selesai ini. 6. Jujur terhadap apa yang tidak diketahui. 7. Membatasi anggota yang terlalu banyak bicara. 8. Bersikap bersahabat. 9. Menjadi pendengar yang baik. 10. Berpikiran terbuka. 11. Mengerti maksud dibalik sifat dan sikap peserta. 12. Peka terhadap aksi dan reaksi peserta. Ya, itulah yang harus diperhatikan ya. Harus jujur juga. Nah, ini kalau yang pasti intinya jangan terlambat ya. Jangan terlalu banyak bicara karena nanti orang itu ingin mendengar para pemakalah itu. Jangan gosip, menjelekkan si A, menjelekkan si B, tidak ilmiah. Dan jangan maksa misalnya pendapat saya begini, nah tidak bisa ya. Dan juga jangan terlambat mengakhiri, karena orang kan biasanya dalam acara-acara begitu sudah sangat sibuk, jadi tolong diatur. Nah, ini tugas sekretaris, coba baca Rida. Sekretaris diskusi. 1. Mencatat nama-nama peserta dan pertanyaannya. 2. Mencatat hal khusus yang timbul. 3. Membacakan atau melaporkan kesepakatan diskusi bila diminta. 4. Membuat simpulan sementara hasil diskusi. 5. Membuat laporan lengkap setelah diskusi usai. Ya, itulah yang harus diperhatikan. Seorang sekretaris atau pencatat, boleh pencatat tadi apa? Yang mencatat jalannya diskusi atau sidang atau rapat, apa tadi disebutnya? Notulis. Notulis orangnya ya. Jadi di kampus nanti gunakan notulis, jangan notulen. Jadi ini siapa notulennya? Salah. Kalau saya dengar nanti awas loh, saya edit. Kalau mau diskusi misalnya mau atau rapat, mau ada seminar lah, mau ada apa gitu ya. Ya, notulisnya. Siapa notulisnya? Oh, si ini nih Srina. Ininya siapa gitu. Nah, kemudian peserta harus siap. Materinya apa sih? Nah, jadi jangan hanya duduk manis. Peserta yang baik bagaimana, Marsanda? Peserta diskusi yang baik ikut ambil bagian dalam diskusi, mendukung pendapat dengan alasan yang kuat, berbicara hanya kalau dipersilahkan,
berbicara dengan benar, lancar, tegas, dan tidak panjang lebar, mendengarkan dengan penuh perhatian, berpikir positif, bertindak sopan dan bijaksana, menghargai pendapat orang lain, dapat menahan diri. Ya, itulah yang harus Anda perhatikan. Jadi sebagai peserta siap, ya, harus berpikir positif, sopan, yang pasti jangan Anda merendahkan orang lain, tetap harus menghargai. Ya, ini ada tugas sih nanti ya. Nah, kemudian unsur diskusi. Apa sih yang harus diperhatikan, Yeni? Unsur diskusi. 1. Dua orang atau lebih sebagai peserta. 2. Masalah yang dibicarakan. 3. Tujuan yang hendak dicapai. Ya, itulah unsur diskusi itu ya. Ada 2 orang, tadi sudah, atau paling tidak lebih lah ya. Ada masalah dan ada tujuan yang hendak dicapai. Kemudian apa manfaatnya? Yen, masih Yeni. Manfaat diskusi. 1. Memahami dan memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara perseorangan. 2. Menetapkan kesepakatan tertentu. 3. Melihat gagasan-gagasan terbaik sebagai pemikiran bersama. 4. Menerima sesuatu yang tidak mungkin diperoleh hanya dari membaca atau mendengarkan ceramah. 5. Mempelajari cara menyampaikan pendapat secara langsung oleh orang lain. 6. Mengembangkan potensi kepemimpinan seseorang. Ya. Kalau kita belajar sendiri atau baca sendiri, mungkin saja kita tidak bisa menemukan apa sih ini. Nah, kalau diskusi itu siapa tahu bisa menambah gitu ya. Nah, apa yang disebut masalah, Vina? Masalah adalah jarak antara harapan dan kenyataan. Memilih masalah terbagi menjadi 4. Yang pertama ada menarik perhatian, aktual, bermanfaat, langka. Yang kedua mengandung nilai diskusi, bukan hanya yang atau tidak. Yang ketiga merangsang munculnya pemungutan suara. Yang keempat membutuhkan pertimbangan yang matang. Ya atau tidak ya. Bukan ya. Ya ini sudah. Nah ini sih sudah ya, hanya jenis-jenisnya. Tadi sudah, ini juga sudah ya, sudah selesai. Sekarang personelnya bisa tinggal personelnya, ketua tadi sudah ya, cuma sudah dan selesailah sudah. Nah sekarang Anda kerjakan latihan itu lumayan nih beberapa menit. Anda kerjakan di buku dulu, kemudian nanti tulis di ruang percakapan. Agak buram ya, sedapatnya aja. Nah, gini kalau di HP bisa di zoom gitu loh. Yang pertama, karena sudah diketahui sebelumnya, polisi segera menangkap pelaku kejahatan. Gitu. Bisa sih, kalau tidak semua ke kanan-kanannya seadanya aja.
Ada yang sudah bisa? Tolong dicatat ya si pen hari ini PJJ kesekian, terus materinya apa gitu aja untuk mengingatkan saya ya. Si pen boleh yang lainnya juga. Baik, Ibu. Terima kasih. Ada yang berani? Mulai. Ini diskusi mengerti ya, nanti tinggal praktik. Nanti pada saat praktikum Anda siap-siap seperti itu. Siap-siap membuat praktikum tanggal berapa ya? Di jadwal itu. Praktikum Anda tanggal 18 sampai 22 yang kelas A. Kelas B. Ya, ada yang coba nomor 1 dulu. Kalau nomor 1, jadi gini, 1 dulu. Setelah itu nanti saya bahas. Kalau nomor 1 udah benar, nanti yang lain saya suruh nomor 2 gitu dan seterusnya. Makanya dicoba dulu. Kalian tulis di situ. Ketik sih ya, bukan tulis. Perbaikannya gimana yang kalimat 1 gitu. Ayo, cepat. Ini untuk latihan. Kan minggu depan kuis kalimat. Itu tanggal dicatat ya. 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. UASnya kapan ya? Takutnya tahu-tahu pengumuman harus UAS gitu. Kayak kemarin kan baru 5 ya. Baru 5 udah UAS, jadi ngebut saya. Nah, nanti untuk stop dulu. Untuk praktikum sistemnya adalah kalian membuat makalah. Pada saat masuk Anda ditugasi Bu Nur bikin makalah enggak? Enggak kan? Enggak, Ibu. Enggak. Nah, nanti udah berarti dari saya. Topiknya nanti saya tentukan apa gitu ya. Nanti
Itu untuk bahan praktikum. Praktikum kan saya lihat ini seminggu. Nanti prosedurnya gini ya. Sebelum praktikum kalian membuat kelompok. Ya, untuk A dan B perhatikan, membuat kelompok. Setelah membuat kelompok, nanti menentukan pembuatan makalah itu. Mungkin itu 7 hari ya itu. 18, mungkin 2 hari. 2 hari Anda diskusi bareng kalian tanpa saya, tapi saya nanti masuk dulu gitu kan, nanti kan juga harus buat dokumen menjelaskan apa saja yang harus kalian buat gitu. Nanti 2 hari Anda hanya membuat PPT-nya dan sebagainya, menentukan siapa yang jadi pembicara, moderator dan sebagainya. Ya, udah stop dulu, nggak bisa lihat ini kebanyakan. Berarti materi diskusi selesai ya. Udah paham gitu ya, biar saya tutup, jadi ininya bisa besar untuk ruang percakapannya. Baik, Ibu. Nah, gitu. Baik, nomor kayaknya salah semua deh. Udah stop dulu, udah, karena nanti kebanyakan juga soalnya percuma salah. Kalimat 1. Karena sudah diketahui sebelumnya, polisi segera menangkap pelaku itu. Kan sama aja itu, Ita nomor 1 sama aja dengan yang di buku. Justru yang di buku itu salah, cuman mengganti pelaku itu dengan pelaku kejahatan. Sami mawon itu mah. Nah, yang kedua, karena sudah diketahui, polisi segera menangkap pelaku kejahatan. Apalagi ini juga Monik ya, karena sudah diketahui, sama aja. Nah, nanti saya bahas semuanya. Kemudian yang ketiga, karena sudah diketahui, apalagi ini, Faris, lebih salah lagi, diketahuinya kenapa dipisah? Diketahui kan harusnya digabung. Karena sudah diketahui, polisi segera menangkap pelaku. Siapa yang sudah diketahui? Salah. Sabrin. Tambah juga salah. Masa diketahuinya dipisah? Diketahui itu lihat aja di buku juga digabung. Masa masih ragu dengan penulisan dipisah yang digabung? Nggak mungkin nggak mungkin dong diketahui dipisah. Ini sama, ini Clarissa juga, aduh, nanti dihukum loh kalau salah terus gini, dihukum menulis diketahui sampai berapa ratus gitu, atau menulis mana yang digabung dan mana yang dipisah gitu loh, kalau lupa terus. Clarissa udah salah juga, diketahui disalah juga, Ratu salah juga, Kurnia karena sudah diketahui. Siapa yang sudah diketahui? Berarti polisi ini, penjahatnya ini, polisinya ini semua nih. Dikarenakan, tidak ada dikarenakan ya sayang ya, dikarenakan itu bentuk yang salah. Yang ada disebabkan, itu pun disebabkan itu berpasangan, disebabkan itu oleh kegagalan mahasiswa itu disebabkan oleh, nah itu. Jadi tidak mungkin dikarenakan. Karena sudah diketahui, siapa yang sudah diketahui salah juga, Ruth. Fauzia salah, Sabrin salah semua. Intinya salah semua. Sekarang dengarkan. Berdasarkan kalimat yang ada di buku. Karena sudah diketahui, ini kalimat ini nomor 1 itu kalimat apa? Kalimat tunggal atau majemuk? Cepat. Jawab. Apa? Ya, Tunggal. Tunggal. Ciri tunggal apa? Ciri majemuk apa? Ayo. Jawab, bukan untuk dilihat Ibu Rininya. Jangan lihat Bu Rini terus. Bosan. Enggak, buka PPT kalimat. Ini akan kuis minggu depan loh. Coba. Ini mau kuis minggu depan aja masih ngambang begini. Masih bisa menjawab kalimat majemuk, Ibu. Ya, kalimat majemuk bagus. Cirinya apa? Ada kata apa di situ yang membuat kalimat itu majemuk? Gampang aja.
Kalau menggunakan apa? Karena waktu itu saya menjelaskannya gitu. Kalau menggunakan kata-kata ini udah pasti ini majemuk. Majemuk yang mana? Kalau ada kata-kata ini berarti majemuk yang ada anak kalimat dan induk kalimat. Tuh. Nah, cirinya apa kata ini? Cirinya apa kalimat ini majemuk? Majemuk apa? Cepat. Jangan ngelamun. Ini kuisnya minggu depan. Belum ada gambaran. Cirinya apa? Yang pura-pura mikir beneran. Ya, Aidatul menjawab. Cirinya apa? Ada kata apa? Gitu aja. Cirinya karena ada kata karena, Ibu. Iya, bagus. Itu ada kata karena, udah pasti deh. Dia tidak mengerti masalah kalimat karena tidak pernah mendengarkan selama PJJ. Nah, itu contoh. Ya kan? Dan contohnya sesuai dengan kenyataan. Bukan hoax itu. Ya kan? Ya. Nah, cirinya ada kata karena. Sekarang subjeknya pada kalimat satu itu siapa? Apa dan siapa coba? Apa yang sudah diketahui sebelumnya? Ya, Aisyah, itu subjeknya mana? Pelaku kejahatan, Bu. Ya, harusnya pelaku kejahatan. Di situ ada enggak? Eksplisit enggak? Di situ ada pelaku kejahatan. Berarti yang lain nggak mengerti ya? Kalian semua belum paham ya? Nanti saya buat kuisnya yang susah loh. Tambah Anda nggak mengerti, tambah saya buat susah. Apalagi ini tambah nggak jawab, berarti memang belum mengerti. Ya kan? Coba siapa yang bisa menjawab ini? Ayo jawablah, janganlah saya ngomong sendiri. Kan salah juga tidak didenda. Yang salah didenda sekian. Enggak. Saya tahu kalian tidak paham. Ayo, yang dituduh tidak paham atau mau jawab? Jadi biar berita Ibu Rini itu hoax. Kok Bu, saya paham sih. Gitu. Nah, saya ingin membuktikan kalian paham atau tidak. Udah kan terbukti kan berarti ini. Subjeknya mana sayang? Ayo cepat dong, udah tinggal 6 menit lagi. Polisi bukan Ibu? Ya, bagus. Polisi kan itu. Subjek di anak kalimat polisi. Kalau kalimatnya begini, kan subjeknya berarti polisi. Subjek yang di sebelah kiri, yang sebelah karena polisi. Subjek yang di sebelah kanan, yang berarti induknya itu kan polisi. Ya kan? Berarti karena polisi sudah diketahui sebelumnya, polisi segera menangkap pelaku kejahatan itu. Apakah seperti itu? Maksud kalimat itu? Kan tidak mungkin. Polisi gimana? Sudah diketahui. Yang nangkap ya pasti polisi. Yang diketahui itu siapa? Ya penjahat lah. Masa polisi? Ya kan? Nah, coba gimana kalau gitu perbaikannya? Kalau ini tadi Anda nggak nambah subjek karena dianggapnya polisi kalau begini subjeknya, berarti pelaku kejahatannya polisi. Yang sudah diketahui polisi, terus yang sudah diketahui polisi menangkap siapa? Bingung kan? Nah, inilah. Coba, jadi gimana perbaikannya? Kalau tidak ada yang jawab, tugas ini saya nilai dan harus dikumpulkan. Ibu izin menjawab. Nah, karena sudah mengetahui
Ya, Polisi bagus. segera menangkap pelaku kejahatan itu. Bagus. Yes, 2 jempol. Siapa ini? Monik, Ibu. Monik, bagus. Nah, jadi di sini tuh gara-gara itu tidak sejajar. Yang mengetahui kan polisi, sampai merinding saya karena kalimatnya benar, saking senangnya gitu loh, kayak lulus ujian. Kayak lulus ujian atau kayak lihat orang wisuda gitu, anak-anak wisuda gitu dengan wajah itu senang, saya tuh suka sampai merinding gitu. Walaupun sekarang semua wisuda kan di virtual, tapi saya suka merinding sendiri gitu loh. Itu saking senangnya, terharu. Nah, ini juga ya, jawaban benar aja membuat saya senang coba. Gimana jawabnya 10 benar coba ya. Nah, sekarang kalau yang sudah diketahui sebelumnya kan di sini kan harusnya penjahat. Nah, gara-gara kalimat begini, ini kan tidak sejajar karena sudah mengetahui, yang sudah mengetahui siapa polisi gitu. Jadi karena subjeknya sama, kan subjeknya itu polisi. Karena sudah mengetahui sebelumnya ya. Nah, siapa yang sudah mengetahui sebelumnya? Polisi. Polisi segera, atau yang pakai segera juga, segera menangkap. Nah, jadi kan ini subjeknya di situ siapakah? Polisi. Kalau jadi sejajar, kalau di situ lagi yang menangkap polisi, yang mengetahui polisi, ya. Kalau kalimat ini tidak sejajar, misalnya mau pakai diketahui, bisa juga sih, tapi tidak efektif. Kira-kira gimana perbaikannya kalau mau tetap diketahui supaya ada subjek gitu. Ini kan subjeknya sama, polisi. Nah, subjek yang sama karena sudah mengetahui sebelumnya polisi sudah mengetahui subjek, polisinya subjek, terus polisi segera menangkap subjek juga, si polisi subjek. Nah, karena sama, yang dibuang adalah polisi, jangan polisi, nanti bapakmu marah yang polisi. Subjek yang ada pada anak kalimat. Anak kalimatnya mana itu? Karena sudah mengetahui sebelumnya. Itu. Kalau mau pakai diketahui gimana coba? Subjeknya siapa? Ya, subjeknya gimana? Kalau mau pakai diketahui, bisa sih bisa, tapi subjeknya beda. Coba buat. Nah, kalau gitu, karena tidak ada yang pada menjawab, 10 soal ini dibuat tugas dan saya nilai, ditulis tangan. Tidak boleh ditik. Tidak boleh ditik 10 tugas ini. Nanti, atau gini deh, nanti 10 lagi gini. Ini enggak 10 ya, 8 ya. Ya, ini kalau betul semua 8. Ini aja, yang 8 yang kelas A 1 sampai 8. Nanti kelas B ada lagi, nanti saya foto, saya kirim. Dan dinilai. Kirimnya tulis tangan, terus jangan dikirim ke WA ya, seperti biasa, disatukan di kayak zip gitu, kirim ke pos L saya. Ya. Nah, nomor 1 yang kelas A ini kan sudah terjawab, tapi ada sih satu lagi perbaikan, bisa juga satu perbaikan lagi. Jadi yang ini nggak usah lagi karena sudah, tapi versi lain gitu, ngerti A? Versi lain nomor 1 tuh gimana? Karena kalau Anda memperoleh kalimat, tidak hanya fokus, tidak hanya satu alternatif. Ya. Nah, nanti yang kelas B, di sini sih ada nomor 9 sampai 15. Nanti saya foto setelah selesai perkuliahan ini dan saya kirim ke grup yang Sipen itu. Ya, dikumpulkan kapan? Besok. Catat, besok. Karena saya tahu kalian itu belum pada paham. Terserahlah. Ya. Ya, tidak boleh ketik ya, tulis tangan. Baik, itu saja udah lebih waktunya. Sudah bikin dokumentasi para Sipen?